Loh, aku marah-marah ini karena mencari ridho Allah. Aku ngolok-ngolok sampean itu karena mencari ridho Allah. Ini agak nervous karena kita setelah istirahat hiatus kalau bahasa anak sekarang itu hiatus. Hiatus. Dibuka dulu lah. Ya, dibuka dulu ya. Karena tamunya hari ini luar biasa. Sama-sama. Sama-sama punya PR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat petang. Ya, lebih tepatnya petang ini. Habis salat maghrib. Agak cerah, agak fresh. Habis ngopi. Ngopi apa? Hah? Kopi susu tanpa gula. Siap. Oke. Ya, hari ini kita kedatangan tamu Mas Fahmi, panggilnya Mas aja. Mas aja. Biar deket. Pingin muda terus ya. Iya, harus muda dong. Mas-mas yang sudah. Kalau kita bahas tentang kader itu kan harus muda terus. Ya. Mas-mas yang sudah beranak satu. Pastinya. Iya. Mas Fahmi. Oke. Terlalu podcast banget sih. Iya. Terlalu formal nggak enak. Kita ngalir saja. Iya, mengalir. Kesibukannya apa Mas Fahmi? Kesibukannya alhamdulillah masih mendampingi Mas Alfi yang di depan saya. Mendampingi saya. Istilah mendampingi itu bukan mendampingi rumah tangga ya, terlalu tanda kutip, tapi lebih kepada organisasi yang pertama di Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya dan juga diamanai di ini yang kita bahas malam ini ya di MPK SDI. Karena Mas Fahmi ini juga aktif di Pemuda Muhammadiyah. PDM Kota Surabaya. PDPM. Ya. Kan ini saya bahas majelisnya, PDM Kota Surabaya dan aktif di Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya. Ya sama antum ini, sama Mas Alfi. Dan kesibukan sehari-hari ya di Semam X Lianingko pasti. Ngeri bos. SMA Muhammadiyah 10 Surabaya. Iya. Di SMA Muhammadiyah 10 ngapain Mas? Apa ya? Ya kembali belajar lagi sebenarnya kayak. Nyambi. Iya, lebih kembali ke belajar lagi. Ya. Kalau di sekolah itu kan kita belajar. Ya, bukan hanya guru yang belajar, ya kan? Bukan hanya siswa yang belajar, tapi guru juga belajar kan akhirnya begitu. Seharusnya sekolah memang begitu. Lah ngomong-ngomong sekolah, Mas Fahmi, gimana? Kalau beberapa waktu lalu saya juga membahas sekolah dengan narasumber-narasumber yang hadir hari ini. Tapi ini saya juga masih ingin bahas sekolah karena sebenarnya sekolah itu kan kalau dibahas itu agak unik karena banyak hal yang di dalamnya bisa kita diskusikan. Iya, dan bahkan mungkin dengan sekolah bisa kita tarik di kehidupan sehari-hari sih. Terutama di kehidupan keluarga. Iya. Lebih tepatnya itu. Contohnya apa, Mas? Cara mendidik anak. Iya, cara mendidik anak ya. Cara mendidik anak dan mungkin cara mengambil hati istri juga. Itu sangat perlu loh, Bos. Jangan dikira. Jangan dikira. Iya. Gimana itu? Gimana? Ya, cara mengambil hati istri maksudnya apa hubungannya sama sekolah? Gini, kalau kita bahas ngomong terkait tentang dari segi finansial ya, terutama ekonomi. Kalau kita ngomong berapa sih guru itu? Pendapatan bulanannya. Nah, saya ngomong pendapatannya. Pasti guru itu. Apalagi guru Muhammadiyah lah ya. Alhamdulillah. Cukup. Kita kan nggak boleh ngomong. Orang tidak. Cukup. Karena di bawah kita mungkin masih ada lah. Cuma kadang-kadang kita sebagai seorang suami kan menguatkan, sudahlah. Insya Allah gaji bulanan guru itu meskipun nggak banyak, insya Allah ada barokahnya kok. Barokahnya insya Allah ada. Meskipun ya kita nggak munafik ya kalau disuruh milih. Kenapa sih nggak pilih pekerjaan yang lebih banyak lagi gitu pendapatannya. Tapi kembali lagi saya lahir dari seorang ibu dan ayah yang dibesarkan di Muhammadiyah. Dan saya juga aktif di Muhammadiyah, saya juga harus membesarkan Muhammadiyah. Berarti Mas Fahmi ini dari kecil sudah keluarga Muhammadiyah ya? Di rahim juga sudah Muhammadiyah barangkali. Berarti lahir langsung nyanyi Sang Surya. Bisa jadi ya. Ayo. lahir nggak diadani langsung Sang Surya nyanyi. Sang Surya barangkali. Berarti nggak diadani langsung Sang Surya gitu lahir. Bisa temenan. Karena di situ kan ya Allah. Tuhan Rabbiku. Iya benar-benar syahadatnya. Langsung. Iya benar-benar. Muhammad junjunganku. Iya. Al-Islam agamaku. Ada pengakuan lebih kuat. Tidak dengan syahadat secara langsung gitu loh. Iya, lahir langsung nyanyi Sang Surya. Keren. Langsung ini. Mas Fahmi ini keren.
sekolah dari TK juga Aisyah, TK Aba. SD MI Muhammadiyah. MTS Muhammadiyah. MTS sampai SMA. SMA ini yang agak tengah-tengah lah. Tengah-tengah. Ya, di MA saya, di Mahat. Bukan Muhammadiyah. Pengurusnya Muhammadiyah. Mudirnya Muhammadiyah. Oh, sekolahnya tidak ada nama swasta, nggak ada embel-embel Muhammadiyah. Tidak, tapi berdampingan dengan SMP Muhammadiyah. Tapi pengurus-pengurus sekolah pimpinannya orang-orang Muhammadiyah. Oh, berarti memang darah Muhammadiyahnya mendarah daging. Ya, alhamdulillah. Keluarga sampai sekolah sampai universitas, kuliah. Bahkan saya berdoa, ya Allah, kalaupun ternyata mungkin dari segi pasangan kita tidak aktif di organisasi, meskipun rahimnya sama dari keluarga Muhammadiyah, berdoa semoga turunanku bisa melanjutkan nih pergerakan kita di Muhammadiyah. Ya, anaknya di kader dong. Siap, kan SD-nya habis ini Muhammadiyah. Putra. Habis ini Muhammadiyah, tenang saja. SD ini sudah masuk SD? Belum ya? Kan rencananya mau di Muhammadiyah kan ini. Ngeri juga. Iya, harus. Nah, ngomong ke sekolah lagi nih kira-kira. Ya, balik ke sekolah. Jadi hubungannya kalau sama keluarga dan sekolah itu ya gitu tadi ya. Ya, 50-50 lah. Memberikan pengertian kepada keluarga, anak gitu ya, pendidikan begitu. Ada keresahan nggak selama menjadi guru Muhammadiyah? Langsung menjurus ini. Ya. Jadi kalau ngomong Muhammadiyah, apalagi saya ngomong di pendidikan agama ya. Latar belakangnya pendidikan agama ya. Ya. Secara lulusan saya adalah hukum kekeluargaan Islam. SH. MH. SH. Nah, tapi ternyata qadarullah di situ bisa. Karena passion saya adalah di organisasi, passion saya adalah di pendidikan. Pendidikan, mengajar. Jadi kalau timbul keresahan, ngomong konteks pendidikan ya, bukan konteks yang lain-lain. Keresahannya adalah sudah sampai belum sih apa yang saya sampaikan sesuai dengan keyakinan saya dalam mengajar. Contoh nih, saya yakin Muhammadiyah itu kan terbuka untuk siapapun pendidikannya. Betul. Pendidikannya terbuka untuk siapapun. Bahkan non-muslim boleh. Bisa masuk. Boleh bersekolah di Muhammadiyah. Nah, maka keresahannya ada. Mohon maaf, ada yang lahir dari benar-benar rahim Muhammadiyah. Ya. Ada yang mungkin dari tetangga sebelah nih. Ya. Saya sebut aja lah. Ya, saya juga termasuk. Ya. Saya ini kan termasuk orang yang keluarganya latar belakangnya bukan Muhammadiyah gitu. Tapi saya belajar di sekolah Muhammadiyah, akhirnya mendalami pikiran-pikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah, dan menurut saya keren. Menarik juga. Menarik. Maka keyakinan jadi seorang guru di Muhammadiyah, terutama pendidikan agama Islam dan pendidikan kemuhammadiyahan nih. Sampai apa tidak, terutama bagaimana sih kita mengenalkan tata cara beribadah. Tata cara beribadah kepada anak-anak sesuai keyakinan dan apa yang diajarkan oleh persyarikatan toh. Sesuai ini ya, apa? Sejujurnya sesuai himpunan putusan tarjih. Iya. Saya mengatakan itu. Tetapi apakah kita berhak untuk memaksa itu? Ketika anak-anak sudah menghafalkan, misal ada yang pakai wajah tuh, ada yang pakai Allahumma ba'id, ada yang lainnya dengan bacaan yang mereka yakini sejak kecil. Maka di sini saya punya beban, punya kewajiban untuk mengenalkan. Tapi bukan berarti itu salah kan? Maksudnya kalau bacaannya kita dari dulu adalah misal Allahumma ba'id gitu ya? Enggak, kalau dulu bacaannya si siswa ini misal kabiro misal. Bukan berarti itu salah kan? Saya nggak mengatakan itu salah ya. Karena konteksnya kita bahasnya bukan konteks fikih ya. Iya, bukan fikih. Tapi segi pendidikan, tanggung jawab moral kita adalah menyampaikan ini loh versi pendidikan yang ada di Muhammadiyah. Karena bersekolah di Muhammadiyah. Ya. Jadi ya harus kita kenalkan cara kita kenalkan gitu. Perkara dipakai atau tidak kan ya kembali ke masing-masing. Gitu. Setidaknya kita menyampaikan itu. Dakwanya kan di situ. Bahwa di Muhammadiyah itu diajarkan begini karena berdasarkan sunnah Rasul kan begitu. Pedoman-pedoman itu sudah ada. Lah timbul keresahan. Kadang-kadang apa yang perlu saya lakukan ya untuk improvisasi terkait pendidikan itu yang pertama mungkin. Yang kedua mungkin pergeseran pendidikan yang di era Mas Alfi, era saya dengan era sekarang itu kan sangat berbeda sekali. Dalam hal apa itu? Terutama ibadah, kedisiplinan mungkin. Kedisiplinan, oke. Mungkin
beda lah. Kalau zaman dulu kita itu mungkin ketahuan bolos saja sudah hormat ke tiang bendera gini. Dulu bolos itu aib. Nggak iya kan? Wis langsung hormat gini. Iya, fisik lah. Langsung fisik. Kalau sekarang mungkin dengan fisik sudah tahu kan kita dengan apa. Wah, nggak berani, Bos. Kalau sudah bahaya, Bos. mega hijau. Iya. Bahaya. Itu. Makanya kenapa saya mengatakan terus gimana ya cara mendidik anak-anak ini bisa biar tertib, ceritanya tertib waktu dan tanggung jawab atas agamanya. Tanggung jawab atas agamanya. Iya, tanggung jawab nih. Ya. Atau bahkan istilahnya menurut ayah-ayah kita itu kan ya apa sih murid-murid sekarang itu bangga dengan agamanya. Bangga dengan agama. Apalagi siswa kita di takaran SMA. Kan nggak mungkin kita pukul lagi untuk ibadah. Iya, kalau SMA kan sudah mulai bisa dewasa, sudah mulai berpikir dewasa kan. Nah, untuk menggiringnya ke sana seperti apa? Butuhkah kita teman-teman bersinergi dengan teman-teman guru yang lain? Atau bahkan atau bahkan bersinergi dengan guru-guru mapel yang lain sehingga mereka memiliki tanggung jawab yang sama. Ini tanggung jawab kita semua nih, tidak hanya guru al-Islam saja atau guru kemuhammadiyaan saja di sekolah, tapi semuanya ruang lingkup itu untuk menjaga nilai-nilai keislaman di sekolah. Nilai-nilai kalau kita ngomong keislaman kan otomatis kan membahas yang lain, Pak. Contoh, kalau kita ngomong sholat, insya Allah yang lain juga akan ikut gitu loh, kedisiplinan ikut, moral ikut gitu. Ajaran yang lain mengikuti. Betul. Terus yang ketiga, nah ini mungkin keresahan kita juga ya, kita sebagai kader ngomong di MPKSD ini. Saya nggak rasa. Saya rasa begini. Bagaimana ya kita itu mengumpulkan teman-teman kita nih yang di pendidikan. Ketika ada undangan persyarikatan, ketika ada undangan yayasan, itu semangat untuk hadir. Bironya hadir. Meskipun dengan cara-cara kemarin yang ada di kajian Raffi Akbar di Pucang, contohnya nih. Itu kan banyak hadiah umroh, banyak hadiah ini. Berarti kayaknya setiap kajian harus ada hadiah umroh kayaknya. Sepertinya perlu juga menurut saya untuk menguatkan itu. Luar biasa kalau setiap kajian ada. Jadi itu keresahan yang mungkin di pribadi saya sih, Pak. Saya menarik ini. Yang pertama tadi adalah bagaimana tanggung jawab kita terhadap siswa kita. Ini konteksnya sekolah ya, kalau di sekolah ya. Bukan rumah tangga lah. Sebagai guru, tanggung jawabnya adalah bagaimana kemudian menyampaikan kepada anak-anak agar mereka memiliki sebuah kebanggaan terhadap agamanya. Memang bangga terhadap agama itu bentuknya bagaimana, Mas? Bangga terhadap agama itu kan terlepas dari prinsip masing-masing ya. Ya, kita nggak ngomongkan fikih nih ya. Nggak ngomongkan fikih, ini kita ngomongkan agama secara luas ya. Kalau kita ngomong terkait tentang bangga terhadap agamanya, cukuplah. Kamu nggak usah takut ketika kamu menegakkan kebenaran saja. Menegakkan kebenaran dalam artian apa yang diajarkan agamamu. Selama itu benar, maka tunjukkanlah. Nggak usah ikut-ikutan. Nggak usah FOMO yang menurut saya ketika dulu ada pemuda hijrah. Kita berbondong-bondong. Yuk, emang baik. Ya boleh. Memang sangat baik sekali. Boleh. Terus, apakah ketika kita ketika kebanggaan kepada agama kita terus kita menjudge seseorang itu, yang lainnya salah gitu. Nah, kan itu kan juga nggak baik. Iya. Di agama itu kan diajarkan kalau kamu bangga dengan agamamu, setidaknya mana yang kamu dahulukan. Artinya kita punya prinsip dalam beragama kan. Dalam agama contoh tanggung jawab ibadahmu, tanggung jawab bagaimana lisan kamu dijaga, bagaimana Rasulullah mengajarkan itu gitu loh. Ngomongnya nggak sembarangan. Kayak gitu. Terus yang ketiga, lek arek Surabaya gak kabeh-kabeh. Ya wis cantik kan. Kan gitu. Kebun binatangnya gak ditokno kabeh. Maksud saya gitu. Jadi ya meskipun kadang-kadang ya namanya manusiawi ya. Iya, karena itu kan bagian dari identitas orang beragama bahwa batasan yang apa ya, saya kira itu ketika batas ini ya meskipun sabar itu ada semalam di rumah itu ada kajian dan sangat menarik, Pak. Tadi malam kajian di mana? Di desa. Oh, di desa. Triwulan. Oh iya. Isinya menarik sekali. Kalau kita itu mau cari ridhonya Allah, kan gak mungkin. Loh, aku marah-marah ini karena mencari ridho Allah. Aku ngolok-ngolok sampean itu karena mencari ridho Allah. Lah kok ono mencari ridho Allah kok mengolok-ngolok orang? Ngilok-ngilok no wong itu kan Allah gak ridho. Lah ya. Menyakiti hati orang itu kan bukan ajaran agama. Marah-marah ke orang itu kan juga mencari ridho Allah dengan ridho seperti apa? Iya. Ya, contohnya kayak kalau kita mau minta ke orang tua, minta orang tua itu kan nggak mungkin
punya 2.000 kan nggak mungkin. Enak ya, Bu. Nggak mungkin kan. Iya kan. Minta Ada cara-caranya gitu kan. Begitupun seorang murid kepada guru. Betul. Baru orang tua atau guru kan ridho dengan sesuatu. Apalagi ini ridhonya Allah. Iya. Lah masa mencari ridho Allah dengan cara yang kasar? Iya. Dengan cara yang harus marah-marah? Marah-marah, kekerasan. Enggak kan? Allah kan watawasyaw bil haq, watawasyaw sabr. Iya, benar. Katakan yang benar dan bersabarlah. Bersabarlah. Gitu. Sabar. Yang benar terus sabar. Meskipun ada istilah kakek sabar iku engko diblokodok wong. Engko dia ngene. Engko dikongkoni ngene. Ya kalau kamu enggak punya sabar, enggak bakal kamu melakukan kan itu. Ya, betul. Tapi karena kita memiliki kesabaran lebih, masih diblokodok uang, masih diilok-ilok uang. Iya ya, bagi saya sabar itu menjadi semangat tersendiri di dalam diri kita untuk membawa sebuah kebaikan. Nah, itu. Kalau saya sih gitu. Jadi ya dalam tanda kutip perkara kemudian kita dibujui, diblokoto. Ya, itu kan kembali. Tapi kalau kita sabar, kita rela, ya kan? Ya itu kan. Ya meskipun kadang-kadang dalam manusiawi, astagfirullah. Rada anu lah. Ya manusiawi. Bener. Kadang-kadang ngamuk kan ya gak apa-apa. Nah, itu maksud saya. Ada meskipun ada yang mengatakan sabar gak ada batasnya. Betul. Kita manusiawi, Bos. Iya. Manusia yang enggak sempurna kok. Iya, betul. Brutal dhisik perlu lah. Benar. Ngilang dhisik juga perlu lah menurut saya. Iya. Caranya Mas Fahmi kalau untuk biar enggak tiba-tiba gitu mengalihkan ben enggak marah. Biar enggak marah, biar enggak ketika nah ini konteks pendidikan ya. Ya, konteks pendidikan di sekolah. Ya, di sekolah. Karena kebetulan di sekolah kita ini kan wis pasti ramah luar biasa anak, ya. Ramah anak. Dan yang kedua, kita sudah terbentur pendidikan yang bukan terbentur ya. Kita sudah dibentuk dari awal guru yang baik itu ya guru yang murah senyum, tidak marah. Ya. Terus tidak menuntut siswanya itu harus mengikuti pikiran kita. Ya, betul. Jadi ya wis sudah karena sudah terbentuk dengan pola itu, maka ritme yang dibangun sendiri adalah ya kita ada menjawantahkan atau mengajak anak-anak. Gini loh Islam itu, Rek. Ya. Kenapa sih guru-gurumu itu kok setidaknya mengajak kamu sholat, bukan sangat istilahnya mengajak dan mengajaknya agak memaksa. Rodok maksa itu bukan berarti gurumu itu alim, bukan berarti gurumu ini suci, tidak. Justru karena gurumu ini ngajak kamu sholat, karena gurumu bisa jadi. Bisa jadi ada keresahan. Amalku ini kurang baik nih. Barangkali aku ngajak kamu sholat, ngingatkan kamu sholat. Betul. Dosaku berkurang nih. Iya, betul. Hisabku diringankan nih gitu loh. Iya, dan mengingatkan ibadah itu kan kewajiban. Nah, itu contoh. Terus yang kedua, mengalihkan yang lain dengan cara apa? Ya sudah. Kan era digital ini banyak, Pak. Iya kan pasti ada kan anak disuruh sholat itu bulet. Ini contoh saja. Kalau kita kesampingkan di kelas pojok bulet. Ya, bulet lagi. Kelas sebelah. Ini biasa anak SMA kan gitu. Apa mana sih yang saper. Kalau saya marah, bisa jadi anak ini nanti lapor orang tua. Iya, benar. Kalau pakai orang tua, maka ya sudah tak tut saja. Tak alihkan ya sudah, satu pertandingan ya habis sabar. Itu yang kita lakukan. Ya, sabar dulu. Ini keresahan bersama. Namanya keresahan harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan nanti jerawatan kita. Jadi gini, mungkin ya kalau kembali lagi keresahan terhadap diri kita, mungkin terhadap teman-teman sama pendidikan yang mungkin latar belakangnya berbeda dengan kita, bermacam-macam lagi. Sehingga ngapain sih? Tujuan saya ke sini kan mendidik anak, ya, mengajar, setelah ngajar pulang. Itu ya ada. Ya. Apakah salah? Tidak. Enggak salah. Saya enggak mengatakan itu salah, tidak. Tetapi mau tidak mau kita juga dibenturkan nih. Kita mau enggak mau punya tugas lebih. Betul. Selain mengajar tadi. Dengan cara ya ayolah, setidaknya ketika ada undangan kajian, dari persyarikatan kita ramaikan, ikut aktif gitu. Kalau misal ternyata kok diri kita dibutuhkan di persyarikatan, dah di ranting atau apapun untuk menjadi pengurus, ayo kita usahakan. Iya, betul. Ternyata kalau di tengah jalan kok kita menemui suatu masalah, sudah
Iya. Istilahnya hiatus dulu lah. Iya. Menenangkan diri. Nggak ada salahnya untuk itu. Benar. Tetapi kembali lagi Mas Alfi, kita ini kan beragam, bermacam-macam. Iya. Tidak bisa menyamakan satu visi itu. Iya, betul. Agak susah. Iya. Maka bagaimana? Ya kalau kita kan sudah kalau benar-benar nggak ada udur kan mungkin baru kita nggak bisa. Benar. Nggak bisa hadir. Tapi bagi teman-teman kita juga nggak susah untuk memaksa itu. Iya. Nah itu kan kembali ke pimpinan lagi. Bagaimana? Kebijakannya ke kepemimpinan lagi. Iya. Kita nggak bisa ngomong, Pak, gitu kan nggak bisa. Iya. Kembali lagi ke pimpinan, mau tidak. Wong kita sudah menyampaikan surat dari yayasan. Kita menyampaikan dari pimpinan ranting atau cabang misalkan kayak gitu. Ya, ada undangan pengajian, ayo. Datang. Kan gitu. Tapi kan kadang-kadang, apa sih? Iya, tapi kan kalau saya berpikirnya begini, logisnya ya. Sederhananya adalah kalau kita berada di dalam suatu rumah, berarti kan kita harus mengikuti aturan main rumah itu kan. Ya, ritmenya ikut itulah. Ritmenya ikut kan begitu. At least kalau katanya sekarang, kita ya ikut meramaikan lah. Ikut berpartisipasi ketika rumah atau di suatu tempat itu punya agenda. Ya, kayak rumah adat punya kegiatan adat. Ada kegiatan adat berarti kan kita ikut gitu. Kalau kita di kampung saja, kalau ada kegiatan kan kita ikut. Kalau nggak ikut pasti kan akan menjadi omongan tetangga. Iya kan? Iya. Nah, saya kan simpelnya, sederhananya begitu. Maka bagi saya ketika kita masuk dan mengabdi di Persyarikatan Muhammadiyah melalui amal usaha Muhammadiyah yang kita sering sebut sekolah, ya salah satu amal usaha Muhammadiyah itu ya ikuti adat dan tradisinya yang ada. Ya saya sepakat, saya mengikuti agenda-agenda persyarikatan dan kita nggak akan bantah itu kok. Iya betul. Cuman kembali ke pribadi yang tidak nggak bisa memaksakan itu gitu loh. Betul. Kembali lagi ke persyarikatan. Sabar. Nah di situ. Kembali ke sabar. Betul. Mau dipaksa seperti apapun kalau memang sudah mentok ya wis. Kita pun akan diam gitu loh, akan mengalir. Kalau Mas Fahmi ini terlihat ya orangnya pasrah gitu ya. Ya pasrah karena memang dibilang pasrah karena memang tidak punya kemampuan ke sana itu bisa. Atau memang pasrah karena sudah resah dengan itu gitu loh. Rasanya sudah lama ya. Ya rasanya sudah lama. Pasrah karena tidak punya kemampuan. Ini terus diapakno? Kemampuan untuk mengajak. Benar. Yang kedua resah karena akhirnya ada kalanya kita sebagai manusia tuh ya wis aku sudah mengajak. Iya benar. Aku sudah nggak punya kemampuan lagi ya sudah saya kembalikan. Betul. Endingnya kan ke situ. Betul. Ini sekarang coba pertanyaan terakhir Mas Fahmi. Mohon dijawab. Begini. Kita yang sebagai guru di Muhammadiyah dan kebetulan kita kita diberi amanah di Muhammadiyah secara struktural. Ada nggak keresahan murid-murid kita ini setelah sekolah di Muhammadiyah ini arahnya kemana ya? Oh pasti. Bermuhammadiyah apa tidak ya? Pasti. Punya keresahan itu ya? Pasti, jangan kan itu. Kadang-kadang gini, kita ini kan nggak tahu ya. Berapa banyak sih alumni yang kita ajar? Iya. Kita ini berdoanya kan pasti positif, ya Allah. Semoga anak-anak yang kita didik, anak-anak yang lulus dari sekolah ini, setidaknya menjadi orang yang bermanfaat di tengah masyarakat. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, sukses dalam karir ya Allah. Kan pengennya gitu. Iya. Dan yang ketiga, tidak melupakan alma maternya ya Allah. Betul. Ketika sampai ke sekolah kan mereka ingat. Tapi kita kan nggak punya data. Atau kadang-kadang kita gini, ya Allah, dulu saya itu masih ingat sekali ketika saya mengingatkan, nak kenapa sih kok sekolah itu menyuruh sampean pakai jilbab khususnya yang putri? Kenapa sih yang perempuan? Ya. Kenapa sih pakai jilbab? Kenapa sih harus pakaian seperti ini? Itu bukan karena kewajiban di sekolah. Bukan. Tidak, tetapi kita itu mengajak teman-teman tata cara berpakaian yang nyaman dan enak dan sopan dan sesuai dengan aturan itu ya seperti ini. Jangan kan gitu. Di era sekarang berapa banyak sih berita kekerasan gitu loh. Iya, betul.
pergaulan kan seperti apa. Ngeri bos, ngeri. Ngeri sekali. Ya. Orang yang berjilbab saja yang mengajarkan untuk bertutup aurat itu kadang-kadang mendapat perlakuan yang tidak enak gitu loh. Apalagi yang terbuka. Iya. Nah, terutama yang laki-laki. Nah, kenapa sih yang laki-laki itu kok kalau memang ini bahasa yang mungkin kita mengartikannya. Kalau memang suka sama lawan jenis, setidaknya sowan ke rumah orang tuanya. Iya, lebih berhati-hatilah. Lebih. Maksudnya yang perempuan kasih tahu, wajib hukumnya seorang perempuan ketika keluar orang tuanya tahu kemana, wajib tahu, termasuk yang laki-laki jemput dan pamit ke orang tuanya. Iya. Wong kadang-kadang ya Allah anak-anakku rek, kita juga kadang-kadang kita nggak boleh loh berdoa gini, ada yang sukses semoga tambah sukses. Anak yang mungkin agak belok sedikit kita doakan jelek itu nggak boleh loh Pak. Iya. Ya nggak boleh lah, doa jelek itu nggak boleh lah. Makanya itu juga mana ada doa jelek. Itu juga kadang-kadang membuat keresahan kita adalah, ya Allah, salah apa sih aku mendidik? Aku kadang-kadang gitu Pak. Iya, rasanya kayak, waduh, kurang apa ya aku dalam mendidik? Makanya kenapa? Rasanya gagal gitu. Bebanku itu, wah berarti belum maksimal ya aku mendidik nih, belum sampai nih. Iya. Atau mungkin belum sampai hatinya. Atau mungkin bisa jadi karena mungkin mohon maaf ya tanda kutip pendapatan sehingga kita akhirnya seenaknya saja kan gitu. Siap, maksud saya gitu Pak. Ya ini sebenarnya sangat menarik karena ini adalah tentang keresahan kita sebagai pendidik di Muhammadiyah ya, di sekolah Muhammadiyah. Semoga nanti besok anak-anak bisa melihat kita ya. Iya. Dan mohon maaf ya anak-anak ya kalau memang kita sebagai guru mungkin belum bisa maksimal. Iya. Kita sudah mengingatkan, ada kekurangan. Ya, sudah mengingatkan dan sudah mengajak. Kalaupun ternyata qadarullah ya Allah, wajah sampailah. Semoga kita semua dipertemukan di masa depan yang lebih baik. Ya, benar. Jangan lupa silaturahim sama guru-gurumu ini. Semoga sama kita sekolah dipertemukan dalam versi terbaik kita. Nah, itu doa kita Pak. Asik. Ya, jangan lupa. Itu kata-kata hari ini. Kata-kata terakhir. Satu kalimat untuk Muhammadiyah. Muhammadiyah, rumah ternyaman kedua. Wih, rumah pertamanya apa? Rumah tangga saya Pak. Rumah tangga, ya. Rumah keduanya adalah kedua, Muhammadiyah. Faktanya apa? Rumah keduanya anak-anak, ya Semamik bos. Enggak ada yang lain. Ya, baik, terima kasih Mas Fahmi sudah mau hadir ngobrol-ngobrol. Ya. Semoga sehat dan amin, selalu ya ke depannya. Kita bisa ngobrol-ngobrol tentang keresahan lagi. Ya. Barangkali ke depan Pak. Siap. Sebelum kan ini pendidikan. Iya. Besok bahas terkait rumah tangga kader Pak. Wih, seru bos. Asik itu. Abot. Asik itu. Bagaimana menyelesaikan itu? Karena saya juga ada keresahan di situ. Siap. Boleh. Penonton boleh komen tentang keresahan selama ini menjadi kader Muhammadiyah. Lika-likunya apa? Lika-likunya boleh curhat supaya nanti kita ada referensi. Oh ternyata begini keresahannya begini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sekali lagi sehat. Salam untuk keluarga. Oke. Saya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak